Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika kabarnya baik. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Untuk ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk melakukan kegiatan hidupnya sehari-hari. Dengan apa dan bagaimana makhluk hidup itu bergerak? Yuk perhatikan contoh berikut ini. Untuk contoh yang pertama adalah manusia. Banyak kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari. Dalam melakukan kegiatannya, manusia bergerak. Manusia bergerak menggunakan kaki. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat dengan kaki. Cobalah bayangkan bagaimana jika kita tidak punya kaki. Untuk itu, bersyukurlah atas kesehatan dan kesempurnaan yang Allah berikan. Contoh yang kedua adalah hewan. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Perhatikan cara bergerak hewan berikut. Yang pertama ada gambar ikan, kedua gambar ayam, dan yang ketiga adalah gambar lebah. Bagaimana cara hewan-hewan tersebut bergerak? Ikan bergerak dengan cara berenang, menggunakan sirip. Ayam bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, sedangkan lebah bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Apakah ada yang lain yang kalian ketahui tentang cara bergerak hewan? Setelah diperhatikan kembali, ternyata ada beberapa cara bergerak hewan yang perlu kalian ketahui, yaitu melompat, merayap, dan melata. Hewan apa saja ya yang bergerak dengan cara melompat, merayap, dan melata? Yuk kita cari tahu dengan cara mengisi jawaban di halaman 5. Di sana tersedia ada beberapa hewan yang bergerak dengan cara merayap, melata, dan melompat. Silahkan isi terlebih dahulu ya. Setelah mengerjakan halaman 5, kalian lanjut untuk mengerjakan halaman 6 ya. Di sini kalian coba cari 2 contoh hewan yang bergerak dengan cara berjalan, berenang, terbang, melompat, merayap, dan melata. Setelah itu kalian kumpulkan ya hasilnya. Info sains, tahukah kalian hewan bernama siput? Ya, siput dikenal sebagai hewan yang paling lambat dalam bergerak. Mengapa demikian? Karena dalam 1 menit siput hanya bergerak 1,34 cm. Siput berjalan dengan otot-otot di perutnya yang berfungsi sebagai kaki. Saat berjalan, siput mengeluarkan lendir. Lendir itu berfungsi melicinkan dan melembabkan kakinya sehingga siput mudah berjalan. Selain itu, lendir juga melindungi tubuhnya agar tidak terluka oleh benda-benda tajam seperti batu atau ranting pohon tempat siput berjalan. Untuk contoh yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Namun, tumbuhan dapat bergerak walau tidak berpindah tempat. Masing-masing tumbuhan memiliki rangsangan gerak yang berbeda-beda. Contohnya, putri malu akan menutup daunnya saat disentuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan dapat berupa cahaya, bunyi, rasa, dan sentuhan. Alat indera pada manusia dan hewan merupakan alat menerima rangsangan. Misalnya, kita dapat merasakan panas atau dingin dengan kulit. Kucing akan mencari bau ikan yang diciumnya. Gerak yang dilakukan makhluk hidup juga merupakan tanggapan atau respon terhadap rangsang yang diterima. Bagaimana tumbuhan menerima rangsangnya? Tumbuhan tidak memiliki alat indera, tetapi peka terhadap rangsangan. Contoh tumbuhan yang peka terhadap rangsangan adalah bunga matahari yang tumbuh ke arah cahaya matahari, atau tumbuhan akan tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, kalian bisa lihat contoh tumbuhannya pada gambar 1.8 halaman
7. Di sini tampak terlihat bahwa tumbuhan akan tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Untuk lebih memahami mengenai ciri makhluk hidup yang ketiga, coba kalian cari 5 contoh tumbuhan lain yang peka terhadap rangsangan. Rangsangannya bisa berupa cahaya, bunyi, rasa, dan sentuhan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.